Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan untuk pekan ini. Dan untuk pekan ini Ibu akan memberikan video terlebih dahulu, video materi yang akan kita bahas. Kemudian untuk awalnya kalian silakan pelajari video tersebut. Nanti pada saat pertemuan kita di kelas lewat online, yaitu melalui aplikasi Zoom, kita akan melakukan tanya jawab seputaran materi yang Ibu berikan pada video ini. Oke, di video ini jadi sesuai dengan apa yang Ibu pernah sampaikan beberapa pekan yang lalu, bahwa mata kuliah praktikum sektor publik untuk pekan pertama, 2, dan 3 itu masih berupa teori. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan memasuki praktikum atau praktek-praktek pelatihan kerja-kerja soal. Pelatihan soal-soal ya. Oke, jadi pekan ini untuk saat ini yang akan saya bahas adalah SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan. Mungkin di sini pada bertanya, kenapa kalian harus mempelajari tentang akuntansi? Padahal kalian adalah prodi manajemen. Nah, tidak bisa dipungkiri, untuk mata kuliah praktikum sektor publik ini, sekitar 70–80% isi dari konteks mata kuliah tersebut adalah akuntansi. Jadi mau tak mau kalian harus mempelajari basic dari akuntansi tersebut. Ya. Oke, Ibu langsung lanjut ya. Jadi, nah di sini ada sebenarnya kalau di akuntansi itu ada beberapa standar-standar yang harus dipatuhi untuk penyajian laporan keuangan. Ya, jadi untuk sebuah RIDI-nya, laporan keuangan itu tidak jauh dari standar-standar akuntansi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini ada sampai 11 PSAP. Ada 11 PSAP ya. Untuk yang pertama, yang nomor pertama ada penyajian laporan keuangan. Jadi para ya. Jadi untuk para jadi untuk para penyaji laporan keuangan atau pembuat laporan keuangan, sebelum mereka membuat laporan keuangan tersebut, mereka harus terlebih dahulu mempelajari standar-standar yang ada pada PSAP nomor 1. Ya. Kemudian untuk realisasi anggaran ada di PSAP nomor 2. Untuk laporan arus kas ada di PSAP nomor 3. Dan begitu pun seterusnya sampai di laporan keuangan konsolidasi ada di PSAP nomor 11. Jadi Ibu sebenarnya tidak mau membahas terlalu dalam ini ya, karena bukan intinya ini. Jadi hanya sebagai perkenalan bahwa akuntansi, standar-standar akuntansi itu diatur di dalam Undang-Undang Standar Akuntansi Pemerintah.
Yang ketiga, selanjutnya, yaitu standar akuntansi pemerintahan. Nah, adapun kedudukan dari standar akuntansi tersebut atau SAP tersebut itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP. Jadi, untuk penerapan SAP tersebut, itu yang biasanya menerapkan adalah entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya ini milik pemerintah ya, milik swasta biasanya tidak terlalu terikat dengan undang-undang akuntansi pemerintahan. Jadi lebih umum atau untuk perusahaan swasta sendiri itu sifatnya lebih bebas. Selanjutnya ada, kemudian tadi tahun 2003 ya. Pada tahun 2005, standar akuntansi pemerintahan yang pertama diterbitkan di Indonesia. Ini pada tahun 2005. Ya, pada tahun 2005 sudah diterbitkan di Indonesia. Kemudian pada tahun 2000, ini tadi tahun 2005 dia masih berbasis kas menuju akrual. Jadi nanti akan Ibu definisikan apa itu basis kas, apa itu basis akrual. Kemudian pada tahun 2010 dilakukan pembaruan sehingga muncul SAP berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jadi itu tadi rule-nya ya, dari tahun 2003 sudah ditetapkan, kemudian 2005 pertama kali masuk di Indonesia, pada tahun 2010, tapi tahun 2005 masih basis kas menuju akrual. Pada tahun 2010 dilakukan pembaharuan, yang mana 2010 itu sudah berbasis kas. Tadi kan 2005 itu masih kas menuju akrual. 2010 sudah akrual. Nah, yang peraturan ini, ya, peraturan SAP yang ditetapkan oleh pemerintah ini, pada tahun 2010 sudah dilakukan pembaruan bahwa segala laporan keuangan yang ada di entitas pelaporan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu harus menggunakan SAP berbasis akrual. Itu pada tahun 2010 ya. Nah, pada tahun 2014 ini tidak ada di sini ya. Pada tahun 2014 itu pemerintah itu sudah agak tegas kepada entitas pemerintah. Jadi setiap entitas pemerintah yang tidak menggunakan SAP berbasis akrual, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman ya. Jadi sudah ada sanksinya pada tahun 2014. Jadi makanya mungkin kalau kalian nanti melihat laporan keuangan yang miliknya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, kalau kalian mengambil laporan keuangannya dari tahun 2014, itu sudah berbasis akrual. Sudah berbasis akrual, laporan keuangannya itu sudah berbasis akrual. 2014 ke bawah, mungkin masih ada beberapa SKPD, masih ada beberapa entitas itu masih menggunakan basis kas, ya, tapi itu sisa beberapa. Kemudian ini ruang lingkup untuk SAP tersebut diterapkan. Jadi yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa SAP ini hanya diterapkan di lingkup pemerintah, pusat, daerah,
satuan organisasi, ya. Jadi itu semuanya. Kemudian keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. Jadi adapun keterbatasan dari penerapan standar akuntansi pemerintah tersebut akan diinfokan di setiap standar tersebut. Proses yang selanjutnya yaitu proses penyiapan SAP. Ini untuk pada saat penyiapan SAP ya, standar akuntansi pemerintah, mulai dari identifikasi topik, pembentukan kelompok kerja, kemudian melakukan riset terlebih dahulu sampai ke finalisasi standar. Jadi itu semua standar pemerintahan itu melalui proses yang panjang sebelum diterbitkan standar tersebut. Kemudian selanjutnya penetapan standar akuntansi pemerintahan. Ini sebelum ditetapkan menjadi peraturan pemerintah, KSAP melalui pemerintah meminta pertimbangan BPK. Nah, ini dia tadi draft yang sudah dibuat untuk penyusunan SAP itu diminta pertimbangannya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Karena nanti kan laporan keuangannya itu akan diaudit oleh BPK ya. Jadi mungkin alangkah bagusnya kalau semua list-list yang ada di laporan keuangan tersebut sudah terlebih dahulu sudah disetujui oleh BPK. Kemudian komite konsultatif selanjutnya mengusulkan kepada Presiden. Nah, ini proses dari standar akuntansi tersebut, bagaimana tahap-tahapnya sehingga menjadi sebuah standar akuntansi. Nggak usah ya. Nah, Ibu langsung saja ke pemakai laporan keuangan di pemerintahan. Pemakai laporan keuangan pemerintahan itu ada masyarakat, wakil rakyat itu macam DPR, DPRD, dan sebagainya, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa untuk pemerintahan itu ada BPK ya. Kemudian ada, Kemudian ada donatur, ada investor, kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak lain. Nah, ini mungkin berbeda dengan pemakai laporan keuangan milik swasta dengan pemerintah. Kalau pemakai laporan keuangan di swasta itu ada dua ya, dibagi dua, internal dengan eksternal. Adapun untuk laporan keuangan pemerintahan, jadi ada beberapa ini, mereka adalah pemakai laporan keuangan. Jadi adapun tujuan daripada laporan keuangan tersebut bagi setiap entitas-entitas ini itu pasti berbeda tujuannya. Misalnya untuk masyarakat, laporan keuangannya untuk masyarakat untuk apa? Ya pasti mereka ingin melihat laporan keuangan tersebut dari mana ke mana aliran dana tersebut. Contoh, laporan dana desa ya, atau biasa apa ya? Ada juga BOS, bantuan operasional sekolah, misalnya itu untuk sekolah. Kemudian ada dana desa yang memang setiap tahun itu ada anggarannya untuk pembangunan desa, pembuatan irigasi, dan sebagainya. Nah, banyak sekali sebenarnya itu ya, kemarin-kemarin, bahkan mungkin sampai sekarang ini banyak sekali penyelewengan dana desa. Banyak sekali penyelewengan dana desa, karena memang para perangkat di desa tersebut mereka tergiur dengan anggaran yang dicairkan oleh pemerintah pusat
untuk desa-desa tersebut. Ada yang sampai triliunan, MM-an. Jadi makanya mereka cukup tergiur untuk, menikmati secara pribadi. Nah, untuk apa laporan keuangan tersebut bagi masyarakat? Ya pastinya mereka ingin mengetahui, apakah memang dana desa tersebut sudah difungsikan sebagaimana dengan, eee, perencanaan yang sudah kesepakati bersama oleh perangkat desa, ya. Kemudian lembaga pemeriksa, untuk apa laporan keuangan tersebut untuk lembaga pemeriksa? Ya pastinya untuk diperiksa, untuk diaudit, misalnya BPK yang periksa, apa, laporan keuangannya di Dinas Pendidikan misalnya, apakah memang dana BOS itu sudah dipakai berdasarkan yang, atau apa, sudah difungsikan berdasarkan memang yang sudah direncanakan sebelumnya, berdasarkan dengan perencanaan anggaran. Kemudian donatur, investor ya. Jadi beda beda entitas yang ada di sini pasti beda-beda tujuan daripada laporan keuangan tersebut. Ini ada 2 entitas, ada entitas akuntansi, ada entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Nah, ini ada peranan laporan keuangan. Ada yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas di sini berarti dapat dihitung, dapat dihitung dari mana ke mana, ya. Kemudian yang kedua manajemen. Manajemen itu bagaimana anggaran tersebut memang sudah difungsikan berdasarkan perencanaan anggaran. Kemudian transparansi berarti dapat dilihat atau ada perhitungannya yang bisa dilihat bahwa memang laporan keuangan anggaran tersebut memang dipakai sebagaimana mestinya. Misalnya mungkin kalian pernah lihat itu di mana ya? Di masjid. Di masjid itu kan biasa ada di papan-papannya itu kan yang menempel di dinding di masjid tersebut, laporan keuangan dari masjid tersebut, dari mana anggarannya, kemudian untuk keperluan apa anggaran tersebut. Hari ini untuk misalnya biaya tukang, hari ini untuk bayar ustadz dan sebagainya. Nah, itu namanya transparansi. Kemudian yang selanjutnya keseimbangan antar generasi. Keseimbangan antar generasi berarti ada karena pemakaian laporan keuangan tersebut tidak hanya untuk satu kali ya, tapi pemakaian laporan keuangan tersebut itu diharapkan untuk dapat dimanfaatkan dan dapat dirasakan manfaatnya itu untuk generasi-generasi selanjutnya. Kemudian evaluasi kinerja. Laporan keuangan ini tentunya di akhir periode itu akan bisa dilihat kinerja daripada pemerintahan tersebut sebagaimana dari pelaporan keuangannya. Nah, ini tadi ada basis akuntansi ya. Basis akuntansi itu ada 2, ada basis kas dan ada basis akrual. Nah, basis akuntansi ini adalah prinsip penentuan kapan suatu transaksi diakui. Jadi ada 2 jenis basis akuntansi, basis kas dan basis akrual. Basis kas ini ada pendapatan LRA, belanja, kemudian ada pembiayaan. LRA itu laporan realisasi anggaran, kemudian
Jadi basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kemudian untuk basis akrual, basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih perbedaan mendasarnya dari basis kas dengan basis akrual? Yang pertama mungkin kalian bisa melihat dulu, basis kas itu pendapatannya adalah LRA, laporan realisasi anggaran. Kalau basis akrual itu pendapatannya LO, atau laporan operasional. Nah, untuk definisinya sendiri ini bisa diketahui, basis kas nanti diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada saat. Jadi ketika ada uangnya, ketika ada dananya pada saat itu, berarti dihitungnya berdasarkan basis kas. Ya, ditulisnya atau pelaporannya berdasarkan basis kas. Pada saat kas, jadi kalau misalnya dikasih uang 10.000 oleh ibunya di rumah, nah itu berarti pencatatannya berdasarkan basis kas, ya. Tapi kalau ibunya menyampaikan bahwa sebentar sebentar saya kasih kamu uang 10.000 untuk beli minyak misalnya. Nah, itu pencatatannya di basis akrual karena belum ada uangnya, belum ada dananya. Sampai sini paham ya? Perbedaan antara basis kas dengan basis akrual. Oke? Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Nanti apabila ada pertanyaan silakan kita diskusikan di forum ya pada saat online, pada saat Zoom. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.